Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizko Fakih dengan NIM 24319. Saya berkelompok dengan Siva Justisiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus sumber daya manusia di PT Garuda Indonesia. Profil singkat PT Garuda Indonesia. Pada 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesia Airways atau GIA. Informasi permasalahan. Pilot-pilot Garuda Indonesia Tbk atau GIA di bawah Asosiasi APG Kamis tanggal 28 bulan Juli 2011 berencana melakukan mogok kerja karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Manajemen Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbang Garuda. Dalam ilustrasi itu disebut penerbang lokal mendapatkan gaji per bulannya Rp47,7, sedangkan penerbang asing 8.100 US dollar setara 68,8 juta rupiah per bulan. Flight allowance yang diterima penerbang lokal 10 juta rupiah atau dengan asumsi 60 jam terbang. Sedangkan penerbang asing tidak mendapatkan karena termasuk digaji. Benefit cash seperti THR hingga insentif bonus yang diterima penerbang lokal sebesar 3,5 dikali gaji per tahun atau sebesar 13,9 juta per bulan. Sedangkan penerbang asing sama sekali tidak mendapatkannya. Sementara total uang yang diterima bagi penerbang lokal per tahun mencapai 860 juta rupiah. Sedangkan penerbang asing 826 juta rupiah. Dengan demikian, selisih gaji yang bagi penerbang lokal 12,3 juta rupiah per bulan, sedangkan penerbang asing hanya 2,25 juta rupiah per bulan. Penerbang lokal tidak mendapatkan bouncing allowance, sedangkan penerbang mendapatkan sebesar 1,200 US dollar atau setara dengan 10 juta rupiah per bulan. Namun, Deputi Teknik Asosiasi Pilot Garuda Isais Yusampesulse pernah mengungkapkan bahwa kapten pilot asing yang bekerja pada tahun pertama mendapatkan gaji 9.000 US dollar atau sekitar 77 juta rupiah per bulan. Gaji itu masih ditambah biaya akomodasi 1.200 US dollar atau sekitar 10,3 juta rupiah. Adapun First Officer asing menerima biaya akomodasi 7.200 US dollar atau sekitar 64,8 juta rupiah. Adapun kapten pilot lokal yang sama-sama bekerja pada tahun pertama mendapat gaji total 43 juta rupiah. Gaji pilot asing itu setara dengan pilot lokal yang sudah punya masa kerja 20 tahun, kata Isais. Diskriminasi upah ini terjadi karena Garuda menggunakan standar internasional ketika mengontrak pilot asing, sementara untuk pilot lokal tidak digunakan standar itu. Penyebab adanya mogok kerja ini dikarenakan ada sikap diskriminasi yang dilakukan oleh manajemen PT Garuda Indonesia terkait perbedaan gaji antara pilot lokal dan pilot asing. Selain itu, bertambahnya pesawat dan minimnya penerbang mengakibatkan padatnya jadwal penerbang yang menyebabkan kelelahan dan terancamnya keselamatan penerbangan. Menurut kami, masalah tersebut ada sangkut pautnya dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masalah ini termasuk ke dalam permasalahan pemeliharaan sumber daya manusia.
Ada kompensasi, penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai batasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi seharusnya mencerminkan perbedaan antara dalam praktek ekonomi dan kompensasi. Bayaran atau upah bagi orang yang meninggalkan negara asli atau bekerja di negara orang adalah penetapan secara pendekatan. Ini menamakan daya beli antar negara. Nah, kemudian ada benefit. Benefit, penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja yang menarik. Secara umum, gaji yang didapatkan oleh negara sendiri lebih besar daripada gaji yang diperoleh oleh pilot asing. Akhirnya, penyelesaian dari masalah ini, manajemen Garuda Indonesia menyetujui adanya usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pos gaji untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil studi kasus yang kami dapatkan di PT Garuda Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.